Pedang milik Takami Musubi no Kami itu tampak kuno dan sederhana. Bilahnya hitam pekat seperti tinta, tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Justru seolah-olah menelan cahaya di sekitarnya. Aroma darah yang sangat pekat memancar dari bilah tersebut. Seakan-akan ada tak terhitung arwah penuh dendam yang meratap dan meraung di sepanjang mata pedangnya. Zhang Yi sedikit mengernyit. Ia merasakan suatu kebencian yang sangat mengganggu dari pedang itu. Sesuatu yang jelas bukan besi biasa, bahkan bukan pula senjata kemampuan biasa. Bau amis yang menjijikkan, bau yang membuat siapapun ingin muntah hanya dengan melihatnya. Bukanlah sesuatu yang tercium oleh hidung, melainkan dirasakan langsung oleh jiwa. Ini bukan pertama kalinya Zhang Yi melihat hal seperti ini. Di kerajaan iblis bawah tanah wilayah barat laut, gerbang pemusnah abadi yang dibangun dari darah dan daging 10.000 makhluk hidup, ataupun senjata Fajra milik penguasa pemakaman, semuanya dibuat dengan cara seperti ini. Keberadaan paling kuat adalah sesuatu yang memiliki kekuatan eter. Segala material dan senjata yang dibuat manusia tidak berarti apa-apa di hadapan niat. Semakin terkonsentrasi niat tersebut, semakin besar pula kekuatan senjatanya. Dan niat yang paling kuat adalah kebencian. Pedang di tangannya ini bahkan membuat Zhang Yi yang sekarang merasa mual hingga ingin muntah. Sulit dibayangkan berapa banyak makhluk hidup yang telah dibunuhnya. Ini adalah artefak tertinggi negeri Zepan, pedang Kusanagi. Takami Musubi no Kami menggenggam pedang itu dengan kedua tangan, dan dari sepasang mata tikusnya yang keruh mengalir air mata darah. Pedang iblis ini ditempa dari darah miliaran makhluk hidup. Ini adalah kumpulan kebencian dari semua kehidupan yang telah kami bantai di pulau ini selama 1000 tahun. Ada milik musuh dan juga milik kami sendiri. Hari ini aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Kaos, kau pikir kau bisa merebut hati 10.000 orang hanya dengan satu hati milikmu? Aum! Diiringi raungan yang tidak menyerupai suara manusia, tubuh Takami Musubi no Kami mulai membengkak dengan hebat. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan keras, dan bulu putih tumbuh liar dari tubuhnya. Dalam hitungan beberapa detik, ia berubah dari seorang lelaki tua yang bungkuk menjadi monster raksasa, mengerikan setinggi puluhan meter. Tubuh makhluk itu kekar, seperti hiena purba. Otot-ototnya menonjol penuh kekuatan eksplosif. Namun kepalanya masih mempertahankan ciri tikus mutan, dengan mulut besar penuh darah yang meneteskan air liur korosif. Ia berdiri tegak seperti manusia, menggenggam erat pedang Kusanagi hitam yang juga membesar, bagaikan dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Zhang Yi, kau pikir kemenangan sudah pasti milikmu? Dalam wujud raksasa, suara Takami Musubi no Kami bergemuruh seperti guntur, menghancurkan reruntuhan di sekitarnya hingga berkeping-keping. Aku telah menunggu hari ini sangat lama. Untuk menghadapi kemampuan pengendalian waktumu yang aneh itu, di sini aku telah menyiapkan hadiah pembunuhan pamungkas khusus untukmu. Sebelum kata-katanya selesai, pedang Kusanagi di tangannya menghujam keras ke tanah di bawah kakinya. Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Li, Zaiqian. Bangkitlah, formasi kelahiran kembali tanpa batas. Gemuruh, seluruh tanah Takamagahara mulai bergetar hebat. Tatapan Zhang Yi menegang. Ia melihat di sekelilingnya, dari segala arah reruntuhan, tanpa tanda apapun, tiba-tiba muncul satu demi satu gerbang tori merah raksasa. Setiap torii itu tingginya mencapai ratusan meter, terbuat dari logam merah tak dikenal, dengan permukaan dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Di antara torii tersebut, muncul tak terhitung tali Shimenawa besar secara tiba-tiba. Seolah hidup, tali-tali itu saling menjalin dan melilit di udara, langsung menyegel setiap sudut ruang ini. Perasaan tertekan yang tak terlukiskan pun turun seketika. Wajah Zhang Yi sedikit berubah. Ia merasa tubuhnya seolah diisi merkuri, menjadi sangat berat, bahkan bernapas pun mulai terasa sulit, seolah jantungnya diremas oleh tangan tak terlihat. Aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku. Sakit, sakit, sakit sekali, ampuni aku. Benci. Aku sangat membencimu. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Itu adalah kebencian paling kuat
dari miliaran makhluk hidup yang mati di bawah pedang Kusanagi. Saat pedang itu terhunus, kebencian tersebut mulai menyerang pikiran Zhang Yi, yang lebih membuatnya waspada. Kemampuan ruang yang selama ini ia banggakan justru mulai mengalami gangguan. Sudah merasakannya? Rasa sakit yang mencekik ini. Takami Musubi no Kami mencabut pedang Kusanagi dan mengarahkannya lurus ke Zhang Yi. Senyum kejam penuh kepuasan terpampang di wajah tikus raksasanya. Ini adalah formasi pembunuh dahsyat peninggalan klan langit. Berbintang, kelahiran kembali tanpa batas. 3 tahun lalu aku tidak sempat menggunakannya padamu, tapi hari ini kau akhirnya terjebak di dalamnya. Ini adalah medan gaya yang terbentuk dari kebencian murni. Dalam area ini, semua hukum ruang akan dipelintir dan ditekan. Di sini terkumpul keputusasaan dan kebencian miliaran makhluk hidup sebelum mati. Mereka akan seperti lem, menempel pada pikiranmu, mengunci kemampuanmu. Udara menjadi kental seperti darah, dan tak terhitung roh kebencian yang tak terlihat berbisik dan menjerit di telinga Zhang Yi. Zhang Yi mencoba membuka domain tanpa wujud miliknya, namun terkejut mendapati bahwa wilayah yang sebelumnya bisa dengan mudah mencakup seluruh Takamagahara, kini ditekan habis oleh kekuatan kebencian yang mengerikan. Lapisan penghalang tak terlihat, itu terus menyusut ke dalam, hingga akhirnya dipaksa menyempit hanya menjadi 1 kilometer dengan dirinya sebagai pusat. Dalam jarak seperti ini, apakah teleportasimu masih sebebas itu? Apakah gerbang dimensimu masih bisa dibuka? Takami Musubi no Kami tertawa liar. Tubuh raksasanya menghentak tanah, menyeret pedang Kusanagi yang memancarkan aura kehancuran, lalu menebas keras ke arah Zhang Yi yang terjebak di pusat formasi. Gerbang dimensi? Sudut bibir Zhang Yi terangkat membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Itu sudah menjadi masa lalu yang sangat lama. Negeri Zepan telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapinya sejak 3 tahun lalu ketika ia kembali dari Mars. Sayangnya, dalam 3 tahun ini, segalanya telah berubah. Masih memandangnya dengan cara lama, hanya akan berujung pada penderitaan besar. Matilah, perisai! Angin kencang meraung, menggulung kristal es dan abu ke seluruh penjuru, melukis reruntuhan Takamagahara seperti gambaran kiamat. Di pusat tanah yang hancur itu, 2 medan energi mengerikan yang mampu memutarbalikkan hukum fisika sedang bertabrakan dengan liar. Atmosfer dalam radius puluhan kilometer tersedot habis, menciptakan wilayah vakum raksasa yang sunyi dan mematikan. Wujud Takami Musubi no Kami saat ini adalah penodaan terbesar terhadap kata suci, namun juga manifestasi puncak dari estetika kekerasan. Tubuh iblisnya yang setinggi 80 meter berdiri di atas tanah yang hancur. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu putih. Setiap helainya seperti serat logam super kuat yang berkilau dingin di bawah cahaya redup. Kepala raksasanya yang masih mempertahankan ciri tikus mutan memiliki sepasang mata merah seperti lautan darah yang bergolak. Napas yang ia hembuskan jatuh ke tanah dan seketika mengikis batu menjadi cairan busuk yang mengepul asap hitam. Di tangannya, pedang Kusanagi yang telah membesar berkali-kali lipat kini tampak seperti naga hitam hidup yang bangkit kembali. Pedang Kusanagi dikelilingi oleh kabut hitam penuh dendam yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Kabut hitam itu terus berubah menjadi wajah-wajah manusia yang terdistorsi, orang tua, wanita dan anak-anak, serta para prajurit. Mereka menjerit tanpa suara, dan setiap gerakan mereka membuat ruang di sekitarnya mengeluarkan suara retakan kaca yang tak mampu menahan beban. Kaos! Raungan Takami Musubi no. Kami tidak lagi merambat melalui udara, melainkan langsung menghantam ke dalam pikiran Zhang Yi dalam bentuk gelombang kejut mental. Suara itu dipenuhi kesombongan yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, serta kegilaan yang muncul karena terdesak ke dalam situasi putus asa. Mampu memaksaku memperlihatkan wujud sejati, Magatsukami. Kau pantas merasa bangga. Tapi hanya sampai di sini saja. Dalam jarak ini, hukum penyegelan pedang Kusanagi adalah kebenaran mutlak. Tanpa gerakan yang berlebihan, otot-otot di kedua lengan, Takami Musubi no Kami menggembung. Dan di dalam pembuluh darahnya yang sebesar pegunungan, darah dewa yang mendidih mengalir deras. Ia mengangkat tinggi pedang Kusanagi
dan menebaskan serangan yang seolah mampu membelah langit dan bumi ke arah Zhang Yi yang tampak kecil. Tebasan ini sederhana tanpa teknik, namun beratnya seolah mencapai ribuan ton. Bahkan sebelum ujung pedang tiba, bumi telah lebih dahulu runtuh. Diiringi suara retakan kerak bumi yang memekakkan, tanah di bawah kaki Zhang Yi langsung ambruk. Sebuah retakan yang tak berujung menyebar dengan liar dari bawah kaki Zhang Yi hingga mencapai garis pantai. Seolah seluruh kepulauan Nihon akan terbelah menjadi dua oleh satu tebasan ini. Air laut mengalir balik, magma menyembur keluar, warna merah menyala, dan biru gelap saling berjalin di bawah tekanan pedang hitam kehancuran, membentuk lukisan kiamat yang mengerikan. Namun, Zhang Yi yang berada di pusat badai itu tetap memasukkan kedua tangannya ke dalam saku pakaian putihnya. Ia bahkan tidak repot mencabut pedang, hanya menatap dingin Takami Musubi no Kami yang mengamuk tanpa kendali. Ia sedikit mengangkat kepala, rambut di dahinya beterbangan liar dalam arus energi yang kacau, memperlihatkan sepasang mata yang dalam seperti kolam es. Menghadapi serangan yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota, tidak ada rasa takut dalam tatapannya, hanya ketenangan dingin yang membuat jantung berdebar. Kebenaran mutlak. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Kau bahkan tidak tahu apa-apa tentang diriku. Jangan bilang kau masih mengira ini masih seperti 3 tahun yang lalu, Zhang Yi berbisik pelan. Detik berikutnya, gunung pedang hitam itu jatuh menghantam. Tepat saat pedang Kusanagi hampir menyentuh kepala Zhang Yi, sebuah lapisan tipis seperti sayap jangkrik dengan cahaya perak keabu-abuan perlahan muncul tanpa suara. Taishu Yukata, batas absolut. Wang, benturan kali ini bukan lagi suara logam, melainkan seperti dua asteroid yang bertabrakan di orbit dekat bumi. Gelombang kejut mengerikan menyebar dari pusat mereka berdua ke segala arah dalam bentuk lingkaran. Segala bangunan dalam radius 5 km, baik gerbang Torii kuil kuno maupun reruntuhan gedung pencakar langit yang kokoh, menjadi rapuh seperti istana pasir, langsung hancur menjadi debu yang memenuhi langit. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Senyum mengerikan di wajah Takami Musubi no Kami membeku. Ia merasa bahwa tebasannya bukan mengenai manusia, melainkan menghantam dinding kosmik yang tak dapat ditembus. Ketajaman pedang Kusanagi yang tak tertandingi, serta dendam yang mampu mengikis jiwa, semuanya terserap oleh kekuatan aneh saat menyentuh lapisan perak itu, lenyap tanpa jejak seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut. Ini kekuatan penuh muka. Suara Zhang Yi terdengar jelas di tengah debu dengan nada santai. Kekuatanmu lumayan, setidaknya cukup untuk merapikan yukataku ini, menghaluskan lipatan ruangku. Zhang Yi perlahan mengangkat satu jari, lalu dengan ringan menahannya pada bilah pedang hitam raksasa itu. Pada saat itu, tubuhnya yang kecil tampak menyimpan kekuatan yang mampu menopang langit dan bumi. Pergi. Dengan satu kata itu, ruang di ujung jari Zhang Yi tiba-tiba meledak. Kompresi ekstrem dan pantulan ruang. Boom! Pedang Kusanagi yang sebelumnya menekan ke bawah justru terpental kembali oleh kekuatan pantulan yang luar biasa itu. Takami Musubi no Kami merasakan nyeri hebat di kedua lengannya. Telapak tangannya robek dan darah dewa seberat beberapa ton tercurah seperti hujan deras. Tubuh raksasanya yang setinggi 80 meter kehilangan keseimbangan dan mundur terhuyung-huyung. Setiap langkahnya meninggalkan kawah besar di tanah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Takami Musubi no Kami menstabilkan tubuhnya, dan keterkejutan di matanya dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang brutal. Pedang Kusanagi memiliki sifat menyegel kemampuan. Pertahanan ruangmu seharusnya sudah gagal. Katak dalam tempurung. Pon Zhang Yi menepuk bahunya yang sebenarnya tidak berdebu, lalu melayang ke udara hingga sejajar dengan raksasa itu. Kau pikir dengan menyegel teknik, kau bisa menyegel hukum. Kekuatan ruangku sekarang bukan lagi sekadar kemampuan, melainkan aturan. Itu adalah kekuatan yang terhubung dengan dunia bawah, kekuatan yang melahap segalanya. Membuka gerbang dunia bawah, bahkan tidak menghabiskan energi Zhang Yi sedikit pun. Amarah karena dipermalukan, sepenuhnya membakar akal sehat Takami Musubi no Kami. Namun di dalam hatinya, ia terkejut. Karena kekuatan Zhang Yi telah berubah sepenuhnya dibandingkan masa lalu. Meski begitu, dalam situasi ini,
Ia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, lalu menghujamkan pedang Kusanagi ke tanah. Bagus, bagus sekali aturan itu. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu apa itu wilayah para dewa. Spider Nest City. Wang. Getaran frekuensi tinggi yang aneh langsung menyelimuti seluruh medan perang. Dalam persepsi Zhang Yi, ruang yang sebelumnya kosong tiba-tiba menjadi sesak. Tak terhitung, banyaknya benang laba-laba ruang berwarna ungu samar yang hanya bisa dilihat oleh Takami Musubi no Kami, seketika membentuk jaring raksasa yang menutupi langit dan bumi. Benang-benang itu bukanlah benda nyata, melainkan retakan ruang. Mereka sangat tajam dan terhubung dengan banyak titik ruang. Oh, kekuatan ruang ya. Zhang Yi tersenyum tipis. Jadi ini yang kalian siapkan untuk menghadapiku? Menarik. Kaos, di dalam Spider Nest City milikku ini, jarak tidak memiliki arti. Kecepatan pun tidak memiliki batas. Sosok Takami Musubi no Kami tiba-tiba menjadi kabur. Bukan karena bergerak terlalu cepat, melainkan karena ia melakukan ratusan lompatan ruang berfrekuensi tinggi setiap detiknya. Swish, 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 swish. Langit dipenuhi ribuan bayangan sisa Takami Musubi no Kami. Setiap bayangan mempertahankan pose serangan yang berbeda. Tebasan, tusukan, gigitan, injakan. Pada saat itu, seolah ada banyak dewa iblis yang menyerang Zhang Yi secara bersamaan. Matilah, matilah, matilah. Pupil Zhang Yi sedikit menyusut. Cepat, terlalu cepat. Bahkan dengan persepsi ruangnya, serangan sepadat ini terasa cukup menarik baginya. Satu bayangan melintas, dan Taishu Yukata, milik Zhang Yi, akhirnya tergores oleh ujung pedang Kusanagi, menciptakan riak kecil. Lalu serangan kedua, ketiga. Setiap serangan memang berhasil ditahan. Tetapi akumulasi energi kinetik yang luar biasa membuat Zhang Yi seperti bola baseball yang dipukul tanpa henti. Terpental ke kiri dan ke kanan di udara, hanya terlihat sebagai kilatan cahaya hitam yang bergerak di dalam jaring pedang yang rapat. Ahahaha, kemana perginya kesombonganmu tadi? Di dalam kota sarangku ini, kau hanyalah seekor lalat yang terjebak di jaring. Melihat serangannya berhasil, tawa liar Gao Yuchan Surishen bergema dari segala arah. Kadang jauh, kadang dekat, sulit dipastikan asalnya. Jadi ini formasi yang kau siapkan untuk menghadapiku? Lumayan menarik. Jika ini 3 tahun yang lalu, mungkin aku benar-benar akan terjebak. Zhang Yi, yang berada di pusat badai, tetap menunjukkan ekspresi dan nada suara yang menakutkan tenangnya. Sekilas, ia tampak seperti perahu kecil di tengah gelombang besar, terus bergoyang. Namun pada kenyataannya, Taishu Yuyi tetap dengan stabil menelan seluruh energi yang datang. Dalam pergerakan berkecepatan tinggi, otaknya bekerja layaknya superkomputer, menganalisis pola distribusi benang-benang ruang di sekitarnya. Meskipun Taishu Yuyi memiliki pertahanan yang nyaris tak tertembus, terus bertahan secara pasif bukanlah gayanya. Ketemu. Setelah ribuan kali benturan, kilatan cahaya tajam melintas di mata Zhang Yi. Tepat saat Gao Yuchan Surishen kembali menggunakan seutas benang untuk melakukan lompatan ruang, bersiap muncul di belakang Zhang Yi untuk melakukan serangan diam-diam, Zhang Yi bergerak. Kali ini, ia tidak menghindar, juga tidak terus bertahan. Ia justru melepaskan pertahanan di belakangnya dan melangkah maju ke dalam kehampaan. Langkah itu seolah melampaui batas ruang dan waktu. Domain tanpa wujud. Penguncian fase. Sekarang, Zhang Yi tiba-tiba berbalik, tangan kanan mengepal. Garis otot di lengannya menonjol seperti pahatan. Partikel ruang berwarna hitam berkumpul liar di ujung tinjunya, membentuk sebuah lubang hitam kecil yang runtuh. Aku menangkapmu. Saat ia berbalik, sosok raksasa Gao Yuchan Surishen tepat muncul dari kehampaan. Pedang Kusanagi di tangannya bahkan belum sempat diayunkan. Wajah jeleknya sudah langsung menghantam tinju Zhang Yi yang telah siap. Ini adalah benturan yang melampaui perbedaan ukuran. Tinju kecil manusia melawan kepala raksasa iblis. Namun hasilnya sungguh mencengangkan. Boom! Suara dentuman berat yang membuat jantung seakan berhenti berdetak. Disusul gelombang udara putih yang meledak dan terlihat jelas oleh mata. Waktu seolah melambat.
tampak tulang hidung Gao Yuchan Surishen yang sekeras baja saat bersentuhan dengan tinju Zhang Yi, mula-mula penyok, lalu retak, dan akhirnya hancur total. Energi kinetik yang mengerikan menembus seluruh kepalanya, membuat otot-otot wajahnya bergetar hebat seperti gelombang. Bahkan bola matanya hampir terpental keluar dari rongganya. Tinju ini untuk manusia yang kau bunuh. Zhang Yi berkata dingin, sementara kekuatan tinjunya meledak untuk kedua kalinya. Boom! Tubuh raksasa Gao Yuchan Surishen yang setinggi 80 meter justru terpental jauh oleh satu pukulan itu. Ia melayang di udara, membentuk lintasan parabola sepanjang puluhan ribu meter, seperti satelit yang ditembak jatuh. Ia menghantam 3 puncak gunung berturut-turut, lalu jatuh dengan keras ke bawah permukaan laut Teluk Tokyo yang membeku. Daya hantam yang dahsyat mengangkat tsunami es setinggi ratusan meter. Air laut bercampur pecahan es melesat ke langit seperti hujan terbalik. Sial! Sial! Ah! Permukaan laut meledak. Gao Yuchan Surishen melesat keluar dari air es yang dingin. Kondisinya sangat mengenaskan. Wajahnya penuh darah. Jubah sucinya yang semula megah kini telah menjadi sobekan kain. Ia bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Rasanya, seolah-olah ia sendiri yang sengaja menabrak tinju Zhang Yi. Begitu tiba-tiba, tinju Zhang Yi sudah muncul di hadapannya. Rasa sakit hebat di hidung membuatnya benar-benar kehilangan akal sehat. Sisa naluri buasnya mengambil alih. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan melahapmu hidup-hidup. Ia melayang di udara, pedang Kusanagi di tangannya mulai bergetar hebat, mengeluarkan dengungan haus darah. Kalau pertarungan jarak dekat tidak bisa membunuhmu, maka rasakan ini. Gao Yuchan Surishen menggenggam pedang dengan kedua tangan, mengayunkannya secara liar ke kehampaan, sambil melantunkan mantra kuno yang sulit dipahami. Teknik rahasia, ikan koi 10.000 fenomena. Dalam sekejap, warna langit berubah. Langit kelabu langsung diterangi oleh cahaya biru samar, yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah entitas energi murni berkemurnian tinggi yang terlepas dari pedang Kusanagi. Di udara, mereka terdistorsi dan tersusun ulang, berubah menjadi ikan koi biru sepanjang beberapa meter. Transparan seperti kristal, namun memancarkan aura kehancuran. 1, 100, 10.000. Dalam sekejap mata, seluruh langit dipenuhi oleh ikan koi biru yang pada tak terhitung jumlahnya. Mereka mengayunkan ekor di udara. Suara yang dihasilkan bukan percikan air, melainkan desisan energi yang membelah udara. Pergi! Habisi dia sampai tak tersisa. Dengan satu jari dari Gao Yuchan Surishen, puluhan ribu makhluk energi itu menyerbu ke arah Zhang Yi, seperti kawanan piranha yang mencium bau darah. Lintasan ikan-ikan itu sangat aneh. Mereka bergerak cepat lalu lambat, bahkan bisa melakukan lompatan ruang jarak pendek, mustahil diprediksi. Menghadapi serangan yang menutupi langit itu, Zhang Yi tidak lagi mengayunkan tinju. Ia berdiri di kehampaan, menatap titik-titik cahaya biru yang memenuhi langit, dan di sudut bibirnya justru terukir senyum yang sangat aneh. Dalam senyum itu tidak ada rasa takut, hanya kelaparan. Serangan mimikri energi. Dan lagi, energi sumber dengan kemurnian setinggi ini? Zhang Yi menjilat bibirnya. Dewa dari negeri Zepan ini benar-benar sopan. Tahu aku lelah bertarung, sampai mengantarkan hidangan prasmanan seperti ini. Ia perlahan membuka kedua tangannya, membusungkan dada, tidak lagi mempertahankan posisi bertahan. Tai Shu Yuyi, mode rakus. Detik berikutnya, gelombang pertama ikan koi menghantam tubuh Zhang Yi. Ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Ikan-ikan energi yang mengandung daya hancur mengerikan itu saat menyentuh tubuh Zhang Yi, seperti tetesan air yang menyatu ke lautan, lenyap seketika. Kemudian gelombang kedua, ketiga. Tak terhitung ikan koi biru berbondong-bondong masuk ke dalam tubuh Zhang Yi. Di sekitar tubuhnya mulai muncul pusaran hitam, seperti mulut raksasa yang rakus, melahap seluruh energi di sekitarnya. Apa? Gao Yuchan Surishen di kejauhan tercengang. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan yang ia lepaskan bukan hanya gagal melukai, tetapi malah terputus dari dirinya dan menjadi bagian dari lawan.
Zhang Yi paling menyukai menghadapi serangan berupa entitas energi murni seperti ini. Pertahanan fisiknya hampir tak terkalahkan. Sebenarnya Gao Yuchan Surisen juga tahu hal itu, tetapi ia tidak menyangka pertahanan Zhang Yi bisa mengerikan sampai tingkat ini. Dengan indeks kekuatan 61.000 poin, pertahanan Zhang Yi telah jauh melampaui batas Gao Yuchan Surisen. Bahkan dengan bantuan energi dari formasi reinkarnasi, tanpa batas pun tidak mampu menyamainya. Rasanya tidak buruk, agak seperti ikan laut dalam yang dingin, sejuk, dan sangat murni. Sambil terus melahap ikan koi itu dengan Tai Shu Yuyi, Zhang Yi bahkan memberikan komentar yang membuat bulu kuduk merinding. Seiring proses penyerapan berlangsung, aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mantel hitamnya mulai memancarkan cahaya biru samar, tanda kelebihan energi. Tidak cukup, masih belum cukup, tambah lagi. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Di langit terbentuk sebuah corong hitam raksasa, dan jalur menuju dunia bawah langsung dibuka oleh Zhang Yi. Sisa ribuan ikan koi yang berenang itu ternyata tidak mampu melawan dan dipaksa tersedot masuk ke dalam pusaran tersebut. Zhang Yi menatap Gao Yuchan Chaorisen dengan sorot mata mengejek. Terima kasih atas jamuannya. Masih ada lagi? Pada saat itu, Gao Yuchan Chaorisen merasakan hawa dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat Zhang Yi yang sama sekali tidak terluka dan justru auranya melonjak tajam, ia akhirnya menyadari bahwa metode biasa sama sekali tidak bisa membunuh monster ini. Monster, kamulah monster yang sebenarnya. Ia mundur selangkah, tangan yang menggenggam pedang pun gemetar. Namun ia tidak punya jalan mundur. Di belakangnya adalah harga diri terakhir klan Zepan. Kalau tidak ada lagi, maka aku akan mulai menyerang. Zhang Yi mengulurkan tangan kanannya ke arah Gao Yuchan Chaorisen dan pusaran kegelapan di kehampaan muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, sebuah bola energi biru yang sangat mengerikan dengan cepat terbentuk, berubah menjadi bola energi raksasa yang luar biasa besar. Serangan balik penuh. Boom! Kekuatan dari seluruh ikan koi dikumpulkan oleh Zhang Yi pada satu titik, lalu semuanya dikembalikan kepada Gao Yuchan Chaorisen. Saat serangan ini dilepaskan, Gao Yuchan Chaorisen benar-benar tercengang karena Zhang Yi mengembalikan seluruh serangannya tanpa sisa. Kembali ke hakikat, gaya bertarung Zhang Yi telah mencapai tingkat kebebasan mutlak. Teknik serangan balik penuh yang dulu ia gunakan di awal kini kembali dikeluarkan, dan kekuatannya tetap luar biasa. Bagaimanapun juga, kekuatan teknik ini bergantung pada seberapa kuat serangan lawannya. Gao Yuchan Chaorisen tertegun. Setelah sadar, ia segera mengerahkan seluruh ototnya, menggenggam pedang Kusanagi, dan bertahan mati-matian. Kekuatan serangan itu berhasil ditahan oleh pedang Kusanagi, tetapi tubuhnya tetap terpental jauh. Guncangan balik membuatnya memuntahkan darah, dan retakan-retakan mulai muncul di permukaan kulitnya. Puhak! Ia tampak sangat kacau, matanya penuh amarah sekaligus ketakutan saat menatap Zhang Yi yang melayang tinggi di langit. Rasanya seperti Zhang Yi adalah dewa yang menghakiminya dari atas. Jika serangan energi bisa ditelan, maka gunakan aturan, gunakan sebab akibat. Aku tidak percaya aku tidak bisa melukaimu. Gao Yuchan Chaorisen menggigit ujung lidahnya, lalu menyemburkan seteguk darah esensi emas ke pedang Kusanagi. Dengan darah dewaku sebagai pemicu, ku persembahkan 100.000 makhluk Takamagahara. Bangkitlah formasi, Wuji Wangsheng Neraka Senluo. Guru bergemuruh, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Bukan malam yang datang, melainkan ruang yang digantikan. Tak terhitung gerbang tori merah raksasa muncul dari dalam tanah, menjulang seperti batu nisan. Langit berubah menjadi merah darah, dan tanah menjadi lautan darah yang bergolak. Tak terhitung arwah penuh kebencian berputar di udara, mengeluarkan ratapan mengerikan. Tekanan berat yang membuat orang sulit bernapas langsung menimpa Zhang Yi. Ini adalah medan kekuatan pikiran. Di sini, hukum fisika tidak berlaku. Ruang terkunci sepenuhnya. Setiap arwah akan terus menyerang jiwa siapapun yang masuk ke dalam formasi, menghancurkan mentalnya dan membusukkan tubuhnya. Zhang Yi merasakan
Anggota tubuhnya seolah dipenuhi timah, bahkan pikirannya pun menjadi lambat. Kulitnya mulai muncul bercak hitam, itu adalah kutukan yang mulai bekerja. Hahaha. Kau merasakannya? Inilah kebencian semua makhluk. Inilah beratnya neraka Shenluo. Sosok Gao Yuchan Chaorisen menyatu dengan warna merah di sekelilingnya. Suaranya menjadi samar dan beracun. Di dalam wilayah ini, kemampuan ruangmu sepenuhnya ditekan. Kau akan membusuk perlahan di sini, menjadi bagian dari miliaran arwah penuh kebencian ini. Wilayah. Zhang Yi menunduk, melihat bercak kematian yang muncul di punggung tangannya. Suaranya menjadi serak, bahkan tenggorokannya telah terkorosi. Menggabungkan kemampuan sendiri dengan kekuatan pikiran seluruh ras untuk menutupi realitas, lalu secara paksa menulis ulang aturan. Jadi ini yang disebut pembukaan wilayah? Ia perlahan mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya kini berubah menjadi biru seperti langit penuh bintang. Sayangnya, nerakamu terlalu kecil dan terlalu jelek. Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Sepatu bot militernya yang putih menghantam lautan darah dengan keras. Biar kutunjukkan padamu apa itu wilayah yang sesungguhnya. Wilayah pedang tanpa batas. Terbuka. Boom! Terdengar suara retakan yang jernih, seperti cermin raksasa yang pecah. Berpusat pada Zhang Yi, sebuah lingkaran cahaya biru yang begitu terang, hingga tak bisa ditatap langsung meledak seketika. Membawa aura kaisar yang tak terbendung, menyapu ke segala arah. Kemanapun cahaya itu lewat, gerbang Torii runtuh, lautan darah menguap, arwah-arwah menghilang. Neraka bergaya Jepang yang mengerikan itu hancur dan tertutup dalam sekejap. Sebagai gantinya, muncul sebuah arena Koloseum Romawi kuno yang megah, agung, dan memancarkan aura besi serta darah. Pilar-pilar batu putih raksasa menjulang tinggi ke langit, menopang dunia baru ini. Tirai cahaya energi biru menutup kubah, mengisolasi segala hukum dari luar. Di tribun penonton tertancap puluhan ribu pedang panjang yang terbentuk dari energi murni, berdengung seolah merayakan kelahiran raja baru. Gao Yuchan Chaorisen dengan ngeri, menyadari bahwa wilayahnya hancur seperti kertas tipis, dihancurkan dengan mudah oleh wilayah lawan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana wilayahmu bisa lebih tinggi dari wilayah dewaku? Ia jatuh terduduk di tengah arena. Aura suci dan mematikan di sekitarnya menekannya hingga sulit bernapas. Kau berani membandingkan ruang dan aturan denganku? Kau benar-benar bodoh. Perhatikan baik-baik, inilah yang disebut wilayah sejati. Di sini, akulah aturannya. Zhang Yi berdiri di tribun tinggi, memandang rendah ke arah makhluk di bawahnya. Di belakangnya melayang ratusan pedang cahaya, masing-masing mengarah ke titik vital Gao Yuchan Chaorisen. Di dalam arena ini, setiap sedikit kekuatan yang kau lepaskan akan disita. Setiap napasmu harus mendapat izinku. Zhang Yi menghibaskan tangannya. Penghakiman dimulai sekarang. Shu, 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 shu. Dengan gerakan tangannya, puluhan ribu pedang cahaya jatuh seperti hujan badai. Gao Yuchan Chaorisen mengayunkan pedang Kusanagi mati-matian untuk bertahan, tetapi pedang-pedang cahaya itu seolah tak ada habisnya. Setiap tebasan meninggalkan luka, dalam hingga terlihat tulang di tubuhnya yang keras, mencabik daging dalam jumlah besar. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Seluruh tubuh Gao Yuchan Chaorisen berlumuran darah. Ia tahu dirinya telah mencapai jalan buntu. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Ia membakar sisa hidupnya. Pedang Kusanagi langsung membesar berkali-kali lipat, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang menembus langit dan bumi, lalu melancarkan serangan terakhir menuju Zhang Yi di tribun. Menghadapi serangan putus asa itu, Zhang Yi tidak bergerak. Ia hanya perlahan membuka kedua lengannya, seolah memeluk seluruh alam semesta. Seluruh energi yang diserap dalam pertempuran, tebasan pedang Kusanagi, ledakan ikan koi, kebencian Wu Jiwangsheng, kini berkumpul di dalam wilayahnya hingga mencapai titik kritis. Sudah berakhir sisa-sisa era lama.